Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita selalu sehat dimanapun dan kapanpun, dan semoga kita senantiasa berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mata kuliah hari ini, pembelajaran IPA SD kelas rendah khususnya, kita akan belajar materi yakni pendekatan histori, pendekatan nilai, pendekatan lingkungan, pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat dalam pembelajaran IPA SD kelas rendah. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Mbak Nindya Diva, Mbak Melina Nurlaili, saya sendiri Sofi Atun, Mbak Putri Nasihatus, Mbak Erna Erntasari, dan Bu Ani Sofiati. Dan yang terakhir adalah Mbak Yasirli. Oke, materi yang pertama adalah pendekatan histori. Pendekatan histori berasal dari dua kata, yaitu yang pertama pendekatan, yang kedua adalah histori itu sendiri. Histori berasal dari bahasa Inggris, yaitu history yang artinya sejarah. Sejarah sendiri mempunyai arti kejadian di masa lampau atau di masa lalu. Sejarah atau histori memiliki berbagai peristiwa yang meliputi tempat, waktu, objek, atau belakang dalam peristiwa tersebut. Sejarah mempunyai dua konsep. Yang pertama, sejarah yang tersusun dari berbagai peristiwa masa lalu. Yang kedua, sejarah sebagai suatu cara yang kejadiannya diseleksi, dijabarkan, dan dianalisis sejarah menggunakan analisis yang kritis yang menjadi pertimbangan dasar dalam kualitas penilaian sejarah tersebut. Pendekatan sejarah dalam pembelajaran IPA adalah cara mengajarkan IPA kepada siswa dengan menyajikan berbagai penemuan yang dihasilkan oleh para ilmuwan atau ahli-ahli IPA dan tentang perkembangan temuan-temuan tersebut yang berkaitan dengan ilmu IPA sendiri. Metode yang umum digunakan untuk pendekatan ini adalah dengan literasi atau membaca teks atau menjelaskan. Siswa diajak untuk membaca atau mendengarkan informasi sejarah atau temuan-temuan IPA, bukan untuk melakukan suatu kegiatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan belajar atau membahas yaitu pembelajaran nilai atau pendekatan nilai IPA. Nah, pembelajaran IPA dapat diterapkan dengan bermacam-macam metode, pendekatan, dan model pembelajaran yang tepat, yaitu melalui pengalaman langsung. Proses pembelajaran IPA memberikan kesempatan kepada siswa untuk melibatkan semua keterampilan proses yang dimiliki. IPA terdiri dari keterampilan proses yang dilengkapi dengan sikap ilmiah untuk menentukan atau membuktikan suatu konsep. IPA berkaitan dengan cara mencari tahu tentang fenomena alam secara sistematis, sehingga IPA tidak hanya menguasai kumpulan pengetahuan yang berupa fakta-fakta, konsep-konsep, atau prinsip-prinsip saja, tetapi juga merupakan suatu langkah atau penemuan. Maka dapat disimpulkan bahwa IPA adalah kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis tentang gejala alam dan perkembangannya yang tidak hanya ditunjukkan oleh fakta-fakta, tapi juga timbul melalui metode dan sikap ilmiah. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah rasa ingin tahu, terbuka, berpikir logis, kemudian kritis, kreatif, inovatif, jujur, disiplin atau mandiri, bertanggung jawab, dan tidak putus asa. Misalnya ketika siswa sedang melakukan eksperimen, siswa menempuh langkah-langkah percobaan, yakni mengambil data. Ketika siswa mengambil data, peserta didik harus jujur terhadap data yang diambil. Artinya, siswa tidak diperkenankan untuk merekayasa data walaupun data diperoleh tidak sesuai dengan teori. Apabila percobaan tersebut tidak dilandasi dengan kejujuran, maka dapat menyebabkan suatu hal yang fatal. Nah, maka kejujuran akan senantiasa melandasi sikapnya dalam kehidupan sehari-hari yang akhirnya dibawa sampai saat masa dewasa yang akan membentuk karakter siswa tersebut. Jadi IPA tetap memiliki nilai yang positif bagi kehidupan sehari-hari, khususnya terhadap peserta didik sejak dini. Selanjutnya adalah faktor pendukung dalam menanamkan konsep IPA kepada siswa. Yang pertama adalah penguasaan guru terhadap mata pelajaran. Hal ini adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran, karena guru merupakan investor pertama kepada siswa. Maka dari itu, guru harus benar-benar memahami secara mendalam terhadap materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua adalah tersedianya sarana dan prasarana.
Sarana dan prasarana merupakan suatu fasilitas yang diperlukan bagi siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu dapat melalui kegiatan berupa penelitian atau penemuan untuk mendapatkan pemahaman tentang materi-materi yang dipelajari. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan metode pengajaran oleh guru. Kemudian yang keempat, kemampuan guru dalam memilih metode yang tepat sesuai dengan materi. Karena agar peserta didik paham dan tertarik dalam pembelajaran, guru harus pintar dalam memilih metode. Hal ini juga berdampak pada pengetahuan yang akan didapati nantinya. Adalah tingkat kecerdasan peserta didik. Yang kelima, kondisi lingkungan tempat belajar peserta didik. Kondisi lingkungan yang nyaman dan efektif akan mendukung kegiatan pembelajaran berjalan dengan kondusif. Dan kondisi lingkungan yang kondusif mampu menjadikan peserta didik fokus kepada pembelajaran. Hal ini berdampak pada pemahaman siswa terhadap apa yang akan dipelajari nantinya. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan lingkungan. Pelajaran IPA di SD secara umum adalah program untuk menanamkan dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai ilmiah pada siswa serta rasa mencintai dan menghargai kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Pembelajaran IPA harus melibatkan siswa menjadi aktif dalam proses belajar. Siswa harus memahami suatu konsep yang dikuasai sejak dini, sesuai dengan sifat pengembangan kecerdasannya. Baik, pada slide berikut saya akan memaparkan tentang pendekatan sains teknologi dan masyarakat. Model pembelajaran sains teknologi masyarakat merupakan model pembelajaran secara ilmiah yang memanfaatkan lingkungan dan masyarakat sebagai sasaran belajar, sarana belajar, dan sumber belajar. Dalam pelaksanaannya, model pembelajaran sains teknologi masyarakat dipadukan dengan pendekatan saintifik dengan cara mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menelaah, dan memberi kesimpulan. Model pembelajaran sains teknologi masyarakat ini mengembangkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor dengan harapan agar diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan agar siswa dapat memecahkan masalah di masyarakat secara sistematis dan ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang salah satu model STM. Salah satu model yang dapat mengaitkan antara sains, teknologi, dan lingkungan masyarakat sesuai dengan kurikulum 2013 atau model sains, teknologi, masyarakat atau STM. Model STM merupakan model pembelajaran yang menggabungkan dua atau lebih bidang ilmu yang berkaitan dengan kegunaan di lingkungan masyarakat. Model STM ini cocok untuk digunakan dalam pengembangan LKPD atau Lembar Kerja Peserta Didik. Langkah-langkah yang diterapkan dalam LKPD berbasis sains teknologi masyarakat dapat mendidik siswa untuk berpikir kritis dan bersikap ilmiah. Dan telah dibuktikan dalam penelitiannya bahwa pembelajaran dengan menggunakan LKS berbasis STM ini dapat meningkatkan minat belajar dan prestasi belajar siswa. Langkah-langkah pembelajaran STM adalah yang pertama adalah pendahuluan atau eksplorasi terhadap siswa. Yang kedua ada pembentukan konsep. Yang ketiga aplikasi konsep dalam kehidupan. Yang keempat adalah pemantapan konsep. Yang kelima adalah penilaian. Berdasarkan tahap-tahap tersebut dapat dikemukakan bahwa model STM ini menghubungkan materi pembelajaran dengan teknologi yang ditemukan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan, pendidikan karakter sangat penting dalam kegiatan pembelajaran kepada peserta didik Indonesia.
Pendidikan karakter adalah pendidikan yang menanamkan dan mengembangkan kepribadian luhur kepada peserta didik, sehingga mereka memiliki karakter luhur untuk dapat diterapkan dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Nilai-nilai karakter memiliki kesamaan dengan penjabaran hakikat IPA sebagai sikap. Artinya, nilai karakter yang dikembangkan terintegrasi dalam sikap ilmiah siswa. Sikap ilmiah selalu meliputi rasa ingin tahu, terbuka, berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, jujur, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, dan tidak mudah putus asa. Dari pernyataan di atas, jelas bahwa pembelajaran IPA mampu memberikan kontribusi dalam membangun karakter anak.